Aska punten eta pantona Kang. Kang, Rocket Rocker teman-teman, Rocket Rocker. Teman-teman Rocket Rocker. Panas. Hareudang. Dalam kondisi apapun, sudah seharusnya saat Lebaran nanti, kita merayakan dalam kegembiraan. Saudaraku, mari kita bahagiakan dengan memberi Kado cinta untuk mereka. Di setiap hari raya, kita selalu menyambutnya dengan gembira, walaupun dengan situasi seperti ini. Mari kita bahagiakan saudara-saudara kita dengan memberi kado cinta untuk mereka. Misa Namanah
bekerja sama dengan idekita-kita.id dan Harilem Production mempersembahkan kado cinta untuk mereka. Dimeriahkan oleh 20 artis dari tanggal 20 Mei sampai 30 Mei 2020. Donasi ini 100% akan diserahkan kepada pihak Yayasan Mizan Amanah untuk disalurkan kepada anak-anak yatim dan duafa Mizan Amanah seluruh Indonesia sebagai kado cinta untuk mereka. Masih dalam suasana lebaran, Gia sama Gia mau nyanyi Lebaran 2020. Dan ini program kado cinta untuk mereka yang terakhir. Semoga kita bertemu lagi ya. Selepas Ramadan, kita semua berharap bersihnya diri, bersihnya hati. Saling memaafkan, saling mengikhlaskan, sungguh indahnya ajaran Tuhan. Tak putus berdoa agar semua ini cepat berhenti, cepat berlalu. Dan hari ini kita kembali ke hari yang fitri, hari kemenangan. Kita nikmati Lebaran kali ini, meskipun dengan suasana berbeda. Jalanilah dengan keikhlasan hati, percaya semua pasti ada hikmahnya. Ada Dan hari ini kita kembali ke hari yang fitri, hari kemenangan. Kita nikmati Lebaran kali ini, meskipun dengan suasana berbeda. Jalanilah dengan keikhlasan hati, percaya semua pasti ada hikmahnya. Kita nikmati Lebaran kali ini, meskipun dengan suasana berbeda. Jalanilah dengan keikhlasan hati, percaya semua pasti ada hikmahnya. Percaya semua pasti ada hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Aji Dikta, ditemani oleh Gia dan Gia. Iya, dalam 2 jam ke depan dalam acara Kado Cinta untuk mereka. yang dipersembahkan oleh Yayasan Mizan Amanah bekerja sama dengan
idekita.id dan Harile Production. Dan bertujuan untuk mengumpulkan donasi yang hasilnya 100% akan disumbangkan oleh Assalamualaikum. itu ada yang nongol atuh di bawah. Oke, lanjut ke asrama Pejompongan. Itu tadi Pejompongan. Gandul. Halo Adek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cantik. Dan yang selanjutnya adalah Mizan Rawalumbu. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Oke, dan sekarang asrama Pojok. Pojok. Hai, Assalamualaikum. Halo Adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Adek masih bingung. Oke, sekarang sahabat Ramon pasti udah nggak sabar nih. Kita lihat video yang satu ini. Siapakah artis kita? Saat kau terlalu rapuh, punya siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku, bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, karena ku yakin kau akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akang-akang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat akang-akang? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, akang-akang, terima kasih udah menemani kita di acara Kado Cinta untuk Mereka. Sami-sami. Oke, dan Aji mau nanya nih, kira-kira apa sih hikmah positif selama corona ini buat sahabat-sahabat Rocket Rockers? Hikmah positif jadi lebih bersih pokoknya mah. Badan lebih bersih, terus base camp jadi lebih bersih juga karena selalu standby hand sanitizer, saya rajin cuci tangan. Luar Dan biasa. tagihan Jadi air lebih membengkak. bersih dan sehat ya. Air membengkak ya. Tagihan listrik juga ya. Tagihan air membengkak. Oke, tapi kena potongan kan diskon dari pemerintah? Kita nggak masukin kalau kita kode voucher. nggak- Nggak apa-apa, itu soalnya untuk kaum duafa ya. Iya. Oke, akang-akang sahabat dermawan nih pasti udah nggak sabar nih pengen lihat performance-nya langsung. Hayu. Oh gitu. Langsung kita ya. Langsung Kang. Oke deh. Ini kita kedua kalinya ya. Kedua kalinya dan pertama kalinya setelah puasa ya. Setelah Lebaran. Berarti sama kalau teman-teman. begitu kita masuknya reuni ya kalau gitu ya. Ayo, Sekarang ya kita sama reunian. teman-teman ini ya, Mizan ini. Oke, kalau begitu lagu pertama judulnya Reuni. Bersemi-semilan kisah persahabatan yang telah kita rakit, memori lama yang telah tersimpan tertuang dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan, namun waktu menuntun kita untuk bertemu kembali. Kau lagi
cerita kita datang kembali. Selagi kita masih dapat bersua, hempaskan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidup begitu lama tak disangkan. Kita berjanjikan selalu untuk bertemu kembali. Kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Dan bila saatnya nanti terpisah kembali, kau yang sayang di hati masih seperti yang dulu, begitu menggemaskan. Kita berjanjikan selalu untuk bertemu kembali. Kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kaulah yang bisa membuatku lepas tertawa saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kaulah yang bisa. Kaulah yang bisa. Kita berkumpul Yeay, keren banget. Rocket Rockers. Itu dia sahabat dermawan Rocket Rockers. Oke. Akang-akang, aku mau nanya nih sama teman-teman Rocket Rockers. Mangga. Kang, gimana sih caranya band tetap berkarya, tetap solid, tetap apa sih tips-tipsnya kira-kira Tetap dari eksis lah Rocket ya, gitu ya. Rockers nih ya? Tetap eksis deh. Jangan Apa ada social distancing di antara kita. Kalau dibutuhkan. Enggak deh. Apa ya? Tipsnya sih sebenarnya kalau saya pribadi sih saya apa ya, konsisten lah di sini gitu. Begitu saya memutuskan buat mau di jalur musik, ya 100 ya hampir 100% ya saya lakuin semuanya 98% lah ya. Nah, itu di berhubungan dengan musik gitu. 2%-nya apa kan? 2% yang lain-lain ya bebas banyak. 2%-nya tidur. Kalau saya gitu ya, kalau saya jadi emang kalau misalnya teman-teman di sini tahu, saya dari kelas 2 SMA udah ngeband bareng Rocket Rockers. Sampai sekarang itu udah hampir 21 tahun dan saya belum pernah kerja di jadi karyawan lah gitu di perusahaan manapun belum pernah gitu. Orang-orang kantoran tuh saya belum pernah gitu. Jadi ya kalau saya itu sih konsisten aja gitu sama apa yang saya jalanin ya sebagai musisi ini. Kalau kamu Bisma? Kalau di Rocket Rockers ya selama ini cara kita tetap solid ya itu kalau misalnya ya nggak mungkin lah kalau dalam satu band atau dalam satu grup apapun itu ya nggak ada yang namanya konflik gitu ya. Nah kalau misalnya kita ada konflik atau ada kesel atau sama temen gitu ya kita menjalankan apa yang dijalankan sama syariat Islam gitu salah satunya. Ngeri nggak tuh? Kalau marahan kita nggak boleh lebih dari 3 hari. Keren. Nah kalau lebih dari 3 hari dicium sama semua. Kan males kan daripada kamu dicium sama cowok kan, itu sama cowok mendingan udah aja. Iya mendingan langsung aja. Om Aska, Om Bisma, Om Azam, aku mau nanya. Enggak ada yang, iya ada yang benar nanya. Gimana deh? Ada nggak tips buat teman-teman di asrama biar bisa berkarya yang positif kayak Rocket Rockers? Oke, mungkin ini pengalaman saya ya. Jadi adik saya itu dulu adalah santri juga. Dia dari lulus SD sampai akhirnya bisa dia sempat mondok juga di
Gontor waktu itu. Wih, Dari keren. SMP SMA. Terus sampai kuliah dia bisa ke Al Azhar, ke Kairo dan sebagainya dah. Walaupun dia di dalam apa ya pondok, tetap aja hal positif dia lakuin gitu. Kalau yang saya lihat dari dia suka bikin komik, namanya komik santri gitu. Dia keseharian kan banyak yang nggak tahu nih, teman-teman yang di luaran kalau di pondok tuh kayak gimana sih ininya aktivitasnya gitu kan. Dengan kalian rajin dan tekun dan bisa mendapatkan nilai yang bagus, itu udah jadi karya yang positif menurut saya gitu, berprestasi gitu di misalnya pelajarannya ada 10 pelajarannya bisa dikuasai dengan baik ya. Nah, menurut biasanya kalau kita. udah 10-nya kekuasain pengen sesuatu yang lebih nih kan. Duh, pengen apa ya, bikin apa. Nah, biasanya kreativitas tuh muncul ketika ini limitnya udah mentok nih. Duh, ngapain lagi nih ya. Nggak mau ada limit nih, pengen bikin karya yang lain ya. Kalau saran saya ya tekunin dulu apa yang sedang dikerjakan dulu sama kalian biar total dan akhirnya maksimal seperti itu. Oke. Mantap, terima kasih Pernah di banyak. pondok nggak Ozom? Kalau Ozom pernah di pondok nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak. Saya makan salak pondok biasa. Pondok. Oke, teman-teman Rocket Rockers, kita langsung sapa adik-adik kita di asrama. Wih, hai dong. Hai. Assalamualaikum adik-adik di asrama. Oh, di Ciputat. Di mana nih? Minal aidin wal faizin, Ciputat. Oh, Ciputat. Ye. Assalamualaikum Uhti. Itu ada siapa Uhtinya itu? Tuh ada siapa Uhtinya. Oke, adik-adik apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, adik-adik mungkin mau nyapa langsung kakak-kakak Rocket Rockers atau mungkin langsung nanya boleh. Assalamualaikum. Saya Iko dari Ciputat, ingin bertanya, sejak kapan berdirinya band Rocket Rockers? Udah itu pertanyaannya. Dan berapa kali ada pergantian personil? Siapa personil paling dikangenin? Oke. Itu keren. Sejak kapan berdirinya ya? Waalaikumsalam Iko. Rocket Rockers tuh berdiri, duduk, tidur sejak tahun 99. 99. Kamu 99, Iko udah lahir kamu belum? lagi ngapain kok? Iko kayaknya Belum direncanain ya pasti ya? direncanakan sama orang tuanya ya. Iya. Kalau lihat dari tahun 99, jadi 17 Agustus 2020 ini umurnya 21 tahun. Jadi kok. Rocket Rockers itu ulang tahunnya sama dengan kemerdekaan negara Indonesia. 17 Agustus. Keren. Jadi kalau misalnya Iko 17 Agustus ada upacara, itu juga berarti bukan cuma merayakan ulang tahun Indonesia, tapi merayakan ulang tahun Rocket Rockers. Terima kasih Iko. Ini formasi yang ketiga. Iya, jadi waktu awal tuh di 99 tuh kita berlima. Terus personil kita Ucai 2013 resign jadi berempat. Terus personil gitaris kita resign lagi di 2018. Dia tinggal bertiga. Jadi mudah-mudahan ini udah jadi formasi paling solid lah. Iya, karena kalau band cuma bertiga cukup ya. Kalau berdua itu jatuhnya jadi duo. Kayak ini ya. Kayak Savage Garden. Tahu banget Savage Garden, bro. Pasto ya. Begitu. Yang paling dikangenin dari yang dua itu Raisa ya. Isyana ya mungkin ya Iko ya. Nggak, karena kalau kita sampai sekarang masih tetap berhubungan baik sama personil-personil yang udah resign. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya kangen berapa bulan nggak nyapa di sosial media atau apa, kita selalu jalin silaturahmi gitu kok. Oke, itu dia adik-adik. Terima kasih banyak yang di Ciputat. Udah langsung tetehnya, nyapa dan nanyain. Oke, Akang-akang. Ya, Kang Aji. Iya. Jadi gimana nih kesannya mengikuti kegiatan Kado Cinta untuk Mereka barengan dengan kita? Dan juga bisa langsung nyapa adik-adik kita di asrama. Event gini tuh ya selama bersekian puluh tahun tuh jarang banget gitu kita berkontribusi di event kayak gini gitu. Jadi kayak merinding aja gitu tiap kayak yang kemarin sebelum Lebaran juga kan ada donasinya, terus dilihat juga ada progres donasinya udah sampai sekian ratus juta gitu. Duh, alhamdulillah pisan di antara pandemi global ini ada Mizan Amanah yang bikin acara seperti ini. Aduh, salut, keren pisan. Ya, terus juga kita bisa silaturahmi sama teman-teman pondok yang mungkin nggak
cuman di Bandung aja. Di sini ada apa aja ya Kang Haji? Ada Ciputat, ada apa lagi nih? Jogja, Banyak nih, ada Jogja, Jogja. ada Jakarta Bandung, Selatan, Kafi, Tangerang. Malang ada nggak Malang? Belum. Oh belum ya. Kemarin ada Surabaya. Oh gitu. Iya, Iya, malah kan, waktu yang sebelum Lebaran ya kita. jadi ya. kita bisa silaturahmi bukan cuma sama orang yang di Bandung aja, tapi sama yang teman-teman yang di luar Bandung gitu. Itu buat saya apa ya? Ya bukan worth tapi sebutannya kalau gitu ya. Ya berharga banget, priceless banget lah gitu. Ya apalagi lagi di tengah pandemi gini, di tengah orang-orang susah keluar gitu, sulit berkomunikasi, ya Mizan Amanah bikin acara gini, ya alhamdulillah jadi bisa tatap langsung secara virtual. Iya, dan juga yang priceless juga Rocket Rockers yang udah mendukung acara ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya sahabat dermawan kita saksikan performance dari Rocket Rockers lagu 2. Oke, lagu ini sebenarnya kalau teman-teman tahu lagu ini milik dari band pop Indonesia namanya Malik and the Essentials. Ini lagu tahun 2000 berapa ya? 5 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih antara 2005 2008. 2008 ya kalau nggak salah. 2008 kalau nggak salah. Lagu klasik jatuhnya ya. Lagu ini Wah, aku belum lahir itu. belum lahir ya. Sama senyum waktu pas mau nyanyi itu pas itu Baru tahu lahir. dari mama saya ya itu juga. Pas lahir langsung kita cover pokoknya kayak gitu. Oke, kalau ada yang tahu mungkin kakak-kakaknya tahu atau ya mungkin adik sama kakak juga tahu. Ada yang kakak aja ya nyanyi bareng Kak Haji. Yang satu ini judulnya Pilihanku dari Malik and the Essentials. Saya go. Maukah kau tuh menjadi pilihanku? Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan jawaban atas semua pertanyaan yang benar-benar ku inginkan. Kalau kau untuk selalu di sini ada untukku. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau tuh menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi ku membuka mata? Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Maukah kau menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi?
kenyataan. Yeay! Terima kasih Rocket Rockers, sukses terus buat Rocket Rockers. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, Gia dan sahabat dermawan di rumah. Kita lanjut ke artis yang satu ini. Mau tahu siapa dia? Kita lihat video berikut ini. Jalanilah dengan keikhlasan hati, percaya semua pasti ada hikmahnya, percaya semua pasti ada hikmahnya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Kusuma, yeay. Halo Kang Budi, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Hai, cek halo. Wah, ada suaranya tapi belum ada penampakannya Gia dan Gia. Ah, ini dia. Akhirnya kelihatan ganteng. Hai, aduh, jangan panggil saya Om, nanti siapa yang ngebiayain dong. Berarti kakak. Manggilnya apa dong? Kakak. Manggil ke Aji, manggilnya apa? Kakak? Kakak dong. Om Aji. Oh, manggilnya Om Aji. Halo Om Aji. Kakek. Halo Kang Budi, sehat? Hai, apa kabar Kang Aji? Kita manggilnya Kak juga enggak? Ya, boleh Kak Budi bersama Kak Aji. Nggak apa-apa. Oke. Kalau kalian seperti nggak kenapa kalian seperti nggak ridho gitu sih? Nggak apa-apa dong. Oke. Halo Kang Budi. Hai, halo Gea dan Gia. Iya. Ya, Gia dan Gia mau ada tadi Ini bilang ada mau nanya. bisik mau ada yang ditanyain. Kang kan? Boleh bebas. Boleh. Bebas. Bebas. Oke ya. Bebas kan? Bebas. Udah Kang aja. Jadi kakak aja udah kakak aja. Boleh. Oh ya, Kak Budi kan bisa niruin apa? Suara perempuan. Terus nenek-nenek. Boleh dong. Ya. Ntar dulu, itu yang ngasih tahu siapa? Pasti Ayah Ardi ya. Yang ngasih tahu saya bisa kayak gitu. Itu sebetulnya pernah dengar nggak kata hoax? Itu tuh hoax loh, hoax itu tuh hoax. Aduh. Yang bener yang kayak gimana Kang Budi? Yang benar itu justru saya lebih banyak menirukan suara binatang sebetulnya. Iya. Ceritain dong. Ceritain. Suara kucing jangan. Kalau suara kucing saya pakai bahasa yang cukup dewasa soalnya. Suara monyet. Suara monyet kebetulan belum latihan. Suara munding. Suara munding. Munding itu apa ya? Kerbau. Oh, kerbau. Bahasa Sunda. Kalau suara kerbau saya kebetulan belum pernah ketemu. Oh. Suara rusa. Nah, suara rusa saya belum pernah main ke kebun binatang yang kandangnya rusa tuh nggak tahu sebelah mana. Suara gajah. ini sampai akhir ini pasti bakalan kayak gini kalau GAG. Tapi itulah kejujurannya anak-anak Kang Aji. Iya benar banget karena anak-anak itu curiosity-nya tinggi ya Kang Budi ya. Betul, kalau ngobrol mereka akan apa yang ada di kepalanya dia akan tanyakan. Betul gitu. banget. Oke Kang Budi, kayaknya kita semuanya udah nggak sabar nunggu performance-nya dia. Betul banget. Saya juga udah nggak sabar acara ini. Saya deg-degan, saya pengen cepet selesai sayanya ya tampilnya, maksudnya bukan acara ininya. Tapi saya pengen cepet saya tampil dan selesai. Soalnya kalau kayak gini tuh deg-degan ya nggak sih? Iya sama Kang Budi. Ya mending disuruh apa ya? Kayak mending disuruh ngaji deh kayaknya. Boleh ngaji juga. Ngaji pakai suara hewan. Jangan dong. Ini tapi kebetulan memang Om Budi itu pencinta binatang. Ya lucu banget. Ya. Nuri. Ini parkit. Oh parkit. Iya.
Itu kalau ada rambu-rambu huruf P itu dilarang, kalau dicoret dilarang parkir di sini. Parkir. Oh, iya. Kang. Iya. Ini namanya greeny namanya. Greeny. Iya. Tapi Kalau- ya, apa sih? Lindek ya, lindek. Linde, jinak. Iya, Jinak. betul. Ini cukup lama tinggal sama saya. Jadi memang udah sulit dipisahkan lah antara saya dengan dia. Oh, soulmate banget ya. Di sana-sana komen. Tuh. Bisa terbang? Ini terbang tuh. Oh iya. Tuh. Oh Ada di itu. belakang. Ih, gemes. Oh, ini sahabat banget ini. Jadi pengen. Iya. Oh, boleh minta nanti sama Ayardi ya. Kak Budi, Ya, boleh. bisa niruin suara burung beo? Gini, ntar dulu, ini cerita dulu. Jadi pekerjaan Om Budi ini stand up comedian. Udah pernah nonton stand up? Suka. Suka. Siapa stand up comedian yang kalian suka? Atau yang suka ditonton? Raditya Dika sama Dodit sama Sri banyak. Iya. Bagus, tontonlah mereka karena mereka lebih terkenal dibanding saya. Kang Budi juga terkenal tuh. Iya, alhamdulillah memang. Cuman beda bayaran aja sih kalau terkenal mah mungkin ya gitu. Tapi kalau saya kan mereka lebih banyak pekerjaannya. Gia, jadi karena pekerjaan saya stand up comedian, biasanya ada next-nya tuh. Jadi next-nya mau ngapain? Ada yang jadi bintang film, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi host. Nah kebetulan Om Budi jadi host. Nah, cuman karena dulunya suka mendongeng, disebutnya storyteller. Nah di stand up itu ada macam-macamnya. Jadi Om Budi bikin inovasi sendiri untuk di Indonesia belum ada. Kalau yang kemarin sempat ada ventriloquist yang pakai boneka itu. Iya. Siapa kakak siapa? Kak Tony. Kak Tony. Nah sekarang kalau Om Budi nggak sendiri, Om Budi bakal temenin sama sini. Ini ada anak Om Budi juga nih. Sini. Ini ada anaknya Om Budi nih. Tuh. Yeay, halo Ade. Namanya Tiara namanya. Tiara. Hai, Halo Kak Tiara. Hai Kak Tiara, nggak kedengar saya cabut dulu. Hai Kak Tiara. Halo. Ini seumur Gia dan Gia berarti ya Kang Budi ya? Seumuran yang besar Gia ya? Gia. Ya, seumuran Gia. Oke. Gitu. Nah, gimana nih? Saya mau cerita atau gimana maksudnya? Boleh langsung cerita, boleh. Langsung cerita. Kita tunggu. Baik. Nah, karena sekarang lagi, aduh ini kenapa kamu tuh malah nggak mau diem? Ini karena sekarang lagi social distance, jadi harus pakai masker, ya kan? Nah, ini maskernya dulu. Sebentar mau balik badan dulu, maskernya dipakai dulu soalnya kalau berdekatan bahaya juga, ya kan? Sekarang itu harus berjauhan. Ini maskernya. Ini. Nah, ini dari pakai masker, jadi sekarang anaknya Om Budi jadi lebih cantik. Tuh. Lucu maskernya. Iya. Jadi sekarang kan banyak kan masker-masker yang ada yang kumis, ya kan? Ada yang wajahnya senyum, ada yang wajahnya semi artis, ya kan? Nah, Budi bercerita ditemenin sama yang satu ini. Namanya adalah Tiara. Kalau nggak pakai masker, ada pakai masker namanya jadi Cetia namanya. Cetia. Kamu mukanya kayak yang kesel, kenapa? Enggak. Aduh. Lihat sini coba. Aduh. Hai. Iya, coba. Itu. Agia. Hai. Agia. Hai. Kok suaranya jadi gitu sih? Ya nggak mau saya juga, cuma disuruh papa. Ya udah. Kamu kayak coba ikhlas nggak sih? Ikhlas. Kok suara aku kayak tante-tante? Ya udah biarin aja.
inilah papa kalau nyari duit kayak gini. Kasihan deh lo. Ya udah. Nah, ceritanya boleh sedikit gambaran tentang. Ini lama. Ya pasti lama lah, nggak apa-apa ya, sabar aja. Jangan lama-lama panas. Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi ya, teman-teman yang ada di pondok, saya mau cerita sedikit tentang seorang anak yang bersahabat dengan pohon apel. Udah tahu? Belum. Tolong jawab tahu, biar saya bilang ya udah kalau gitu. Tahu. Ya udah kalau gitu, ceritanya sudah selesai sampai di sini ya. Terima kasih. Bapak gue lucu. Enggak, kamu suaranya kata tante-tante, santai aja, jangan banyak ngomong. Iya. Ya udah. Oke. Jadi, ceritanya suatu hari ada seorang anak yang bersahabat dengan pohon apel. Ya. Pohon apel ini adanya di sebuah ladang yang memang bisa dikata nggak ada pohon lain, atau ini adalah padang rumput yang ada cuma satu pohon doang. Cuma satu pohon doang? Iya. Jadi kamu kalau bertemu dengan satu pohon kan bisa diajak berteduh. Ntar kena petir dong. Nggak usah. Kamu nggak usah berteduh kalau lagi hujan, nanti takutnya emang kena petir juga. Suatu hari anak ini berkenalan dengan pohon apel itu. Om Aji ngedengar nggak Om Aji? Kedenger banget Oke, dong. baik. Aku lagi nyimak. Oke. Kamu ngeliat Om Aji pengen senyum aja. Om Aji kenapa ya Om Aji? Saya lagi serius nih Om Aji. Siap. Ya. Jadi suatu hari anak ini berkenalan dengan pohon apel. Pohon apel ini pun suka dengan anak ini. Anaknya ceria, mereka suka bercanda. Bahkan anak ini suka mengambil buah dari pohon apel itu sampai ketiduran di batang pohonnya. Jadi dia suka tiduran, suka berteduh, dan mereka bersahabat. Kadang pohon ini pun, kalau bahasa Sundanya dia mepende, kalau bahasa Indonesianya ngelonin. Jadi dia suka ngelonin si anak ini sampai tertidur di atas pohon. Gak masuk akal. Biarin aja, namanya juga cerita. Iya. Udah, jangan dulu ngobrol lagi ya, bentar. Bentar. Jadi, anak ini tumbuh di pohon itu dan memang cukup lama mereka berkenalan. Hai anak-anak, yang ini ada di pondok mana? Hai, halo. Ini kakaknya ya? Oke, saya sudah menyapa dulu sebentar ya. Nah, Dari kemarin ya. pohon ini selalu menghasilkan apel. Anak ini selalu membawanya ke rumah untuk dimakan dengan keluarganya. Seiring dengan waktu, pohon ini semakin tumbuh dan anaknya pun semakin tumbuh. Maka semakin menginjak dewasa, anak ini pun permintaannya berbeda. Pohon. Ngapain ngomong sama pohon? Ya biarin aja, ya kan? Ini kan lagi cerita. Iya, oke, lanjut. Oke, kamu lihat sini dong kalau ngomong. Hai. Kamu di pohon. Kamu lihat sini dong. Hai. Oke. Kamu dengar saya cerita dulu ya. Oke. Anak ini datang ke pohon itu. Pohon, aku pengen mainan. Aku sudah mau jalan-jalan. Aku pengen bermain. Aku tidak mau terus berada di sini. Lalu, sang pohon ini, dia selalu menjadi berperan sebagai ibu. Dia berkata, "Wahai anakku, aku tidak punya mainan untukmu. Kau ambil saja buah-buahku." Beberapa buah dijatuhkannya oleh pohon itu. Maka diambil, dibawa pulang, dan dijual hingga anak itu punya mainan. Nah, sekian lama anak itu nggak kembali ke pohon itu. Sampai pohon apel itu merindukan, kemana anak ini kok nggak pernah datang lagi. Waktu berlalu, datanglah anak itu di musim panas. Pohon, aku sudah besar. Mari bermain, kata pohon itu. Aku sudah lama merindukanmu. Aku ingin bermain denganmu, kata si pohon itu. Enggak, aku sekarang sudah besar.
Aku ingin memiliki rumah. Begitu kata si anak. Pohon apel itu berkata, aku tidak punya rumah. Kalau kau ingin punya rumah, kau ambillah batang-batangku. Maka dipotonglah dahan-dahan si pohon apel itu sebagian. Dibawalah pulang oleh anak itu dan dibuatlah sebuah rumah. Waktu berjalan, anak itu pun semakin besar, kemudian semakin dewasa. Pohon apel itu merindukan keberadaan anak itu. Kemana dia nggak pernah datang. Aku kangen sama anak itu. Kok nggak pernah datang lagi? Suatu saat, anak itu datang. Pohon, aku sudah besar. Aku tidak akan lagi meminta sesuatu padamu. Kali ini aku sudah cukup dewasa. Aku sudah cukup tua. Anak itu sudah berumur 50 tahun pada saat itu. Aku tidak memiliki hal yang lain untukmu. Ya, aku ingin berlayar. Aku ingin mengelilingi dunia. Aku tidak memiliki perahu, kata pohon apel itu. Kau ambillah batangku. Kau tebang aku, jadikan aku perahu. Baiklah. Maka ditebanglah pohon apel itu dan jadi sebuah perahu. Anak itu pun berkeliling dunia. Sampai suatu hari dia kembali lagi ke pohon apel itu. Terus aku ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kamu diam aja. Ya nggak usah ketawa, diam aja. Jadi, Ya. bukan kamu. Pohon apel ini merindukan anak itu. Dia nggak pernah datang lagi. Dan akhirnya suatu hari, sang anak sudah kembali dalam kondisi yang sangat tua. Ayo bermain, kata pohon itu. Ayo bermain, aku kangen sama kamu. Aku sudah tidak bisa lagi. Aku sudah cukup tua, kata si anak itu. Aku sudah tidak anak-anak lagi sekarang. Umurku sudah 70 tahun. Aku hanya ingin berbaring di sampingmu. Aku pun sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kata pohon apel itu. Buahku sudah tidak ada, batangku pun sudah tidak ada. Kau boleh beristirahat di sampingku. Aku hanya memiliki akar, kata si pohon itu. Baiklah. Dengan nafas tersenggal, dia berbaring di samping pohon itu dan menghembuskan nafas terakhirnya. Persahabatan pohon apel dan anak itu berakhir sampai di situ. Cuman gitu doang. Ya gitu-gitu doang. Nah, selesai ceritanya. Alhamdulillah, anak-anak, jadi hikmahnya adalah jika kita ingin menjadi seseorang yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Ketika pohon itu memberikan semuanya, dari mulai buah, kemudian batang, sampai ke akar, itu karena kasih sayang yang diberikan oleh pohon itu terhadap anak itu. Sekalipun anak itu tidak pernah memberikan apa-apa balasannya terhadap pohon itu. Begitu ceritanya. Iya, luar biasa. Jangan pernah berhenti berkasih sayang ya, Kang Budi ya. Iya. Oke, Kang Budi, kita sapa langsung adik-adik kita yang lagi di asrama Yogyakarta. Hai Yogyakarta. Kahfi 2, maaf. Oh ya, hai Kahfi 2. Kahfi 2, halo. Hai. Kamu dadah-dadah. Assalamualaikum adik-adik. Suaranya kurang keras. Oke, Adek ada mau nyapa langsung dengan Kang Budi atau mau nanya langsung boleh. Assalamualaikum Kak Budi. Waalaikumsalam sayang. Jangan nanya kenapa tega sama anaknya. Enggak kok, anaknya cantik kok tuh. Gimana Adek? Nama saya Naila, akan bertanya ke Kak Budi. Ya. Sejak kapan kakak berprofesi sebagai stand-up komedi dan stand-up komedi dan motivasi apa yang membuat kakak sukses sampai sekarang ini? Ya, kalau motivasinya semuanya sama. Motivasinya adalah yang pertama mungkin aktualisasi diri, pengen memperlihatkan kita bisa, kita mampu. Sisanya uang dong.
Kalau kita dibayar, pekerjaan yang paling enak itu stand up comedian. Jadi kalau yang nyanyi dia harus penyanyi, kalau Kak Aji sama diktanya nyanyi sampai 5-10 lagu dalam sekali tampil. Kalau stand up itu cuma 15 menit kerjaannya, setelah itu langsung pulang dan dibayar. Luar biasa. Ngajarin nggak bener. Nggak. Tapi memang begitu, karena ini profesi, ya kan? Iya, jadi itu tadi deh, Kak Ipang ini mengaktualisasikan diri, membuktikan membuktikan kemampuan potensi dirinya gitu. Iya. Jadi dibayar itu yang paling seru. Jadi Iya. hobi dan dibayar. Itu gitu. dia. Mungkin Gia, mungkin ada yang mau ditanyain, boleh? Dulu tuh awal-awalnya Kak Budi jadi stand up tuh dari mana? Kompetisi stand up comedy di Kompas TV angkatan pertama. Makanya Kak Budi tidak terlalu terkenal karena memang angkatan pertama itu banyak yang udah lama-lama, yang sekarang-sekarang tuh yang terkenal yang baru-baru gitu. Tapi saya kenal kok Kang Budi, nggak usah khawatir. Ini Keke tidak terkenal. Oke, Kang Budi, Ya. kesan Kang Budi mengikuti kegiatan ini barengan sama all crew, terus langsung menyapa adik-adik kita di Mizan seluruh Indonesia, seperti apa? Saya ulangi lagi kalimat bahwa memang saya deg-degan sekali karena saya tidak siap dengan hal seperti ini. Ini adalah kali pertama pekerjaan, tanda kutip pekerjaan yang tidak berlangsung dengan. Jadi kalau stand up comedian itu Kak Aji, kemudian juga Gia sama Gia, stand up comedian itu butuh impact dari penonton. Jadi kalau kita stand up itu harus tampil di depan penonton, di depan audiens. Kalau audiensnya nggak bereaksi, kita nggak tahu apakah jokes kita itu bagus atau enggak, atau nyampe atau enggak gitu, message-nya nyampe atau enggak. Nah, ketika ditawarin sama Ayah Ardi, mau nggak tampil di depan teman-teman semua? Jujur saya takutnya malah mengecewakan. Jadi ya kalau ditanya pengalaman ini seperti apa, luar biasa, pengalaman yang luar biasa lah. Deg-degannya ada, takutnya ada. Bedalah dengan kalau kita tampil di sekian ribu, di depan ribuan penonton juga masih sanggup. Kalau begini kan malah jadi merasa sesuatu yang baru lah dan luar biasa. Mizan bikin acara seperti ini buat teman-teman yang ada di pondok. Iya, pokoknya kita semuanya mengucapkan banyak terima kasih untuk Kang Budi. Sukses terus dan ini kan mungkin pasti jadi tantangan nih buat Kang Budi. Iya. Pelajaran juga yang bisa diambil. Kak Budi boleh ajakin yang nonton donasi. Oh iya. Jadi menyebutnya apa tadi? Sahabat Dermawan. Sahabat Dermawan. Jangan lupa untuk berdonasi. Sudah saya lihat tadi angkanya sudah di angka 1, sekian, luar biasa para dermawan. Jadi kenapa? Wow, aku nggak tahu dia bilang itu. Nanti kasih tahu ya, nanti ada angkanya di situ dilihat. Di luar biasa. Jadi silakan, caranya adalah scan barcode. Ya, itu ya. QR code ya. Ya. QR code-nya silakan di-scan dan berdonasi untuk teman-teman yang ada di pondok, di semua Mizan yang ada di seluruh Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kang Budi, sehat terus, salam buat keluarga, sukses terus. Mudah-mudahan abis corona angkanya melambung tinggi. Amin. Amin. Sukses terus, Amin. ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Dadah Kak Budi, dadah Tiara. Oke, sahabat dermawan yang sedang menyimak acara ini, selanjutnya kita menuju ke video yang satu ini. Ready, go. Besok lagi, besok kita kesini lagi. Lihat mentari yang pulang, sampai senang menjelang. Yeah, yeah. Besok lagi, besok kita kesini lagi. Lihat mentari yang pulang, sampai senang menjelang. Besok lagi, kesini lagi. Besok lagi, kesini lagi. Iya, ini dia Ipang Maswardi. Halo Kang Ipang. Halo Ipang. Halo.
Halo, Apa kabarnya? assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, baik, baik. Ye, Apa mantap. kabarnya juga Dita, terus siapa Gia, apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik. semuanya, Kak. Gimana puasanya, gimana lebarannya? Lancar puasanya. Alhamdulillah. Lancar dong. Oke, Kang Ipang. Ya. Gimana nih kegiatannya sekarang di masa pandemi ini? Pasti berbeda dong dengan Ya. sebelum-sebelumnya. Ya sebenarnya perbedaannya ketika ada anjuran yang kita harus social distance, physical distancing, terus kita harus ya macam-macam anjuran-anjuran itu, jaga jarak, lebih sering cuci tangan, atau itu yang bikin jadi berbeda. Selebihnya sih ya natural, kita jalanin semuanya Sama ya. seperti biasa. Bisa ketemu langsung lewat aplikasi-aplikasi di internet. Betul. Mungkin bedanya tidak langsung bersentuhan, Iya. jadi chemistry-nya nggak langsung gitu ya. kurang berasa apa ya? Kurang berasa hangat. Iya, buat Ya. musisi mungkin itu penting banget gitu ya, chemistry Ya, seperti itu ya. ya interaksi itu sangat, apalagi interaksinya langsung ya, kita bisa merasakan kehangatannya, penerimaannya nggak bisa ada rekayasa gitu loh, maksudnya. Iya, bener Terlihat banget. langsung, ternilai langsung. Iya. Oke, Kak Ipang. Yap. Lagu yang mau dibawain lagu apa nih? Lagu apa ya? Kalau yang paling baru, aku tuh di kemarin pas masa-masa pandemi awal, kita masing-masing menjalani karantina diri. Terus ya aku tetap bikin lagu, Bikin lagu karyanya. bareng produserku Dede Kumala. Jadi kayaknya lagu itu yang paling pas kali ya. Ini Dibawain sore dia. ini ya. Nah, temanya tentang apa nih, Kak Ipang? Temanya itu tentang ceritanya, kalau buat aku sih kayaknya aku seakan-akan merasakan apa yang dirasakan bumi gitu loh. Jadi kayaknya kalau misalkan bumi ini udah nerima aja diginiin, digituin gitu, terus Ikhlas aja ya. diam aja, nggak pernah protes, nggak. Jadi seakan-akan kalau bumi bisa ngomong, mungkin ini kali ya yang dia omongin sama bumi. Wah, kayaknya kita semuanya udah nggak sabar deh denger langsung performance-nya Kak Ipang. Silakan, Kak Ipang. Bismillah. Ini lagu baru saya, judulnya Vibrasi Bumi. Sudah beredar di platform digital dan juga di YouTube-nya sudah ada. Kalau yang belum berkenalan dengan lagunya silahkan kenalan. Tapi ada baiknya hari ini saya memperkenalkan langsung lagu ini. Selamat menikmati Vibrasi Bumi. Kali ini diam, berbeda artinya, jauh lebih berat dari biasanya. Kali ini diam, lebih bijaksana, ketika kita nggak mampu untuk menjawabnya. Kita ada di cerita yang sama. Tragedi bumi ini meminta berhenti semua, meminta berhenti semua. Kali ini mungkin bumi bicara, cerita tentang lelahnya. Mungkin butuh waktu sejenak berhenti, isi energi untuk berputar lagi. Kita ada di cerita yang sama. Tragedi bumi ini meminta berhenti semua,
meminta berhenti semua. La 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 Hey, luar Terima biasa, keren kasih. banget. Energinya nyampe, Kang. Energinya nyampe, Energinya alhamdulillah. nyampe. Jadi meskipun berhenti semua, meskipun berhenti semua, tapi tetap lala-lalanya itu bikin happy, bikin bahagia. Jadi jangan pernah berhenti, tapi jangan pernah jadi sedih gitu. Tetap bahagia aja ya. Tetap di balance. Ya, luar Sesuatu biasa, harus keren balance. banget. Gia mungkin ada pertanyaan? Ada. Gimana? Om Ipang, Kapan kita duet lagi? punya lagu anak-anak favorit gak? Lagu Atau anak-anak favorit, aku suka banget ini lagu tik 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 bunyi hujan di atas genting. nyanyiin, nyanyiin. Gimana itu mainnya? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Coba kemana tuh? Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Yeay. Oh iya Om Luar Ipang. biasa. Ya. Om Ipang kan dikenal sebagai King of Soundtrack nih, yang suka bikin musik dan lagu di film-film gitu. Iya. Ada nggak sih tips buat kita dan semua teman-teman di asrama juga yang nonton supaya bisa kreatif terus? Kalau ngomongin seputar soundtrack, kebetulan memang ada beberapa film yang aku terlibat untuk penulisan penulisan lagu soundtracknya, OST-nya. Sebenarnya kalau memancing kreativitasnya tentu harus terlibat secara baik ya sama si produser, sama si sutradara, dan sama si penulis skripnya, penulis skenarionya. Jadi kita mengerti betul apa yang akan kita ceritakan dalam lirik, kita mengerti betul angle-angle mana yang menarik untuk diangkat jadi sebuah lirik dan bisa mewakili dari karakter film itu. Sebenarnya begitu. Keren banget, keren banget. Keren Baik, Bang. Kita langsung sapa adik-adik kita yang ada di Salihara. Yang di Salihara mana apa kabar? Selamat sore. Halo, apa Halo, kabar? Adek. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan langsung? Assalamualaikum, nama saya Aulia dari Mijana Mana Salihara, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Saya ingin bertanya, dijawab ya Kak. Iya, insya Allah. Bagaimana perjalanan karir Kakak sehingga bisa seperti sekarang? Alhamdulillah, Wah. semua berjalan mengikuti jalannya aja. Jadi kalau bahasa kerennya on track. Jadi ikutin aja, insya Allah semua menyenangkan. Yang tentunya sih berusaha untuk tidak mengeluh, menghadapi apapun yang ketemu di jalan, ya terima aja. Itu mungkin jadi pelajaran dan jadi input buat kita jadi lebih baik lagi, insya Allah. Wih, mantap. Tetap bahagia ya yang pasti. Amin. Ya. Oke, Kak Ipang, aku mau nanya nih. Kalau lagi mau bikin soundtrack gitu lah buat lagu. Nah, itu berarti notasinya dulu atau liriknya dulu atau apanya dulu nih? Yes. Beda-beda kondisinya. Kadang ada yang ketemu notasinya dulu, lalalanya dulu, ada yang ketemu liriknya dulu. Jadi kadang-kadang kalau ketemunya liriknya dulu, biasanya aku langsung catat dulu. Karena biasanya kalau lirik aku selalu nyari bahasa aku tuh istilahnya hook. Jadi ada temanya dulu. Kita mau cerita apa, nanti baru kita kembangin. Tapi kadang nemu juga notasinya dulu. Nah, itu juga biar nggak lupa, selalu aku rekam dulu, baru kita nulis liriknya.
Karena mungkin kadang kan ada part tertentu yang ditonjolkan yang itu harus benar-benar sampai gitu pesannya betul. ya. Betul banget. Mantap. Oke, tapi selain itu album jalan yang paling terbaru nih selain yang barusan Vibrasi dibawain. Bumi. Ya, yang selain Vibrasi Bumi sebelumnya memang habis rilis sama BIP satu album di album Itu yang ditunggu. Ya, kita baru rilis sama BIP, terus rilis Vibrasi Bumi, dan kedepannya saya lagi mempersiapkan mungkin kumpulan beberapa lagu yang kita tulis, kita produksi di masa pandemi ini, mungkin akan kita rilis jadi satu album lagi. Oke, mungkin Kang Ipang ada rencana justru bikin film atau atau mungkin terlibat langsung di film itu mungkin? Kalau terlibat secara sebagai seorang pemain kayaknya nggak mungkin. Loh, kenapa? Karena kan kadang-kadang di sebuah film kadang-kadang butuh figur yang memang real gitu, langsung gitu. Siapa tahu. belum terpikirkan kayaknya untuk ikutan main film, karena saya belum bisa ngebayangin gitu menghafal sekian banyaknya dialog yang terus memerankan menjadi seseorang yang dituntut sama sutradara harus begini. Aduh, kayaknya nyerah saya. Hari ini bisa, besok lupa lagi. Iya, benar. Oke, tapi mungkin yang paling deket konser virtual mungkin, atau ada karya yang mau dirilis, atau yang pasti sih konser virtual ya. Kadang-kadang karena kangen konser nih. Lagi pandemi seperti ini kangen ngeliat konser nih. Ya, belakangan alhamdulillah banyak sekali ajakan teman-teman untuk silaturahmi virtual ya. Ada yang bentuknya ngobrol-ngobrol, ada yang bentuknya ya kita istilah konser virtual lah kalau sekarang. Konser virtual dari rumah atau apa. Tapi yang paling dikonsenin sih sebenarnya lebih ke penggarapan penyelesaian album yang sekarang lagi diproduksi, karena kita pengennya emang di pandemi ini kita tetap kreatif, tetap bisa membuat satu album karya itu tadi. Sebenarnya lebih ke situ sih konsennya. Om Ipang. Iya, halo. Om Ipang, kapan ya. Kapan-kapan kita ke asrama Mizan yuk. Sambil nyanyiin lagu Sahabat Kecil. Oh iya tuh, seru juga ya nyanyi di sana ya. Kayaknya kalau dinyanyiin seru tuh, Kang Ipang. Nah, barengan sama anak-anak enak gitu. Enak banget lagunya. Wah, terima kasih. Pengennya sih bisa langsung nyanyi di sana lagu Sahabat Kecil. Cuman karena kita saat ini lagi mengikuti anjuran, kita harus masing-masing mengkarantina diri. Semoga lagu ini bisa mewakili, dan nantinya sih pengennya langsung bisa di sana, bisa ngerasain hangatnya, bisa kenalan, bisa ngobrol bareng. Jadi sekarang kita mainin lagu Sahabat Kecil. Boleh, tapi sebelum itu Kang Ipang, kita coba Laskar Pelangi ya? Iya, betul. Oh. Nah, sebelum ke lagu itu, kita coba nyanyi bareng nih sama adik-adik kita, nyanyi lagu anak-anak pada saat itu, tik 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 bunyi hujan, tapi bareng nih sama anak-anak Mizan yang lain nih. Adik-adik. Kita bisa langsung ini nggak sih? Nyambung nggak sih ininya? Bisa. Anak-anak semua lagi menyimak Bang Ipang ngobrol sama perform nih. Coba adik-adik saya hello nih sama Bang Ipang semuanya. Ada Mizan Jogja, ada Mizan Salihara, ada Mizan Ciputat. Halo. Halo adik-adik. Boleh dibuka mic-nya semuanya biar kita bisa nyanyi bareng ya. Nyanyi lagu anak-anak yang tik-tik bunyi hujan. Ya. Oke. Apa? Tik-tik bunyi hujan, ayo. Bang Ipang, kita barengan kita menghibur anak. Tuh, tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun di dada kita. Coba tengok dan ranting pohon dan gaun
basah semua. Meskipun delay ya, tapi delay tapi tidak mengurangi kebahagiaan anak-anak semuanya langsung menjadi bersama Bang Ipang. Terima kasih kolaborasi sore yang menyenangkan sekali. Oke Bang Ipang, mungkin ada pesan atau kesan mengikuti acara ini dan yang mau disampaikan untuk sahabat dermawan di rumah mungkin? Ya, terima kasih sekali buat kesempatannya bisa ikutan acara hari ini. Menyenangkan sekali. Semoga sobat dermawan ya, Ya, sahabat dermawan. Sahabat dermawan, terima kasih untuk merealisasikan acara ini dan mudah-mudahan acara ini menjadi pilihan silaturahmi kita karena di masa ini terus ya banyak keberkahan lah buat semuanya. Amin. Amin. Oke, dan ini dia sajian. Oh, ada lagi yang mau ditanyain gak, Gia? Salam untuk Kak Lavi sama Tante Aci. Oh iya, insya Allah. Sampein nanti sama buat Ibu Acir dan Kakak Lavi. Oke, dan ini dia persembahan lagu yang kedua dari Ipang Lazuardi. Sahabat kecil. Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini gak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Halo. Kesempatan walau sedikit kemungkinan takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Oh. Janganlah berganti, janganlah berganti,
banyak Ibang Lazuardi, luar Terima biasa. kasih sama-sama. Sehat terus, sukses terus dengan karirnya dan semuanya. Pokoknya yang terbaik, tetap bahagia. Amin. Terima kasih. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat dermawan, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk lebih jauh mengenal Mizan Amanah, kita saksikan video yang satu ini. Kita nikmati lebaran kali ini, meskipun dengan suasana berbeda. Jalanilah. Yayasan Mizan Amanah adalah lembaga sosial kemanusiaan nasional yang didirikan pada tanggal 19 Juli 1995. Yayasan Mizan Amanah hadir dengan tekad untuk menjadi pengelola amanah umat terdepan di tingkat nasional. Yayasan Mizan Amanah berdaya upaya menghadirkan program yang efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kiprah dan partisipasinya selama 25 tahun lebih, membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, serta membangun generasi. Yayasan Mizan Amanah terus berevolusi di dalam organisasinya. Dan alhamdulillah berbagai penghargaan pun telah kami raih, yang semuanya tidak membuat kami lantas lupa dan berpangku tangan. Justru ini adalah pemicu semangat dan motivasi kami untuk selalu melakukan hal yang terbaik bagi seluruh stakeholder kami. Visi kami adalah menjadi lembaga amanah umat terdepan di tingkat nasional dan membentuk generasi yang bermanfaat. Misi kami memperluas jaringan dan memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, mengelola amanah umat secara profesional dan sesuai syariat sehingga lebih berdaya guna, mendidik dan mengembangkan potensi anak yatim dan kaum duafa untuk menjadi muslim yang hakiki. Hingga awal 2020, kini kami sudah memiliki 50 asrama yatim dan duafa, 1.440 anak asuh, 1 sekolah plus pesantren, SMP dan SMA Al-Kamil, dan 1 klinik sehat An-Nafi. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bantuan dan doa dari segenap masyarakat yang peduli, insya Allah kami akan terus melayani umat dan selalu menjadi fasilitator terbaik antara para agnia dan para duafa. Terima kasih kakak-kakak artis yang akan membantu saya. Terima kasih kakak-kakak artis yang akan membantu saya. Semoga dimudahkan urusannya. Kakak-kakak artis semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semuanya. Iya, itu tadi sahabat dermawan, profil dari Mizan Amanah. Nah, untuk sahabat dermawan yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya. Amin. Dan juga untuk yang belum berdonasi, caranya gampang banget. Gimana, Gia? Caranya kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Kayaknya di sini deh. Iya benar ya. Sini. Oke, terus yang kedua? Atau kalian juga bisa klik link di deskripsi channel YouTube. Mizan Iya. Amanah. Jadi gampang banget untuk berdonasi. Jangan lupa berdonasi. Oke, sekarang kita langsung menuju ke asrama Mizan Yogyakarta. Dan ke Jogja ada, lagi. ada yang spesial nih yang akan dipersembahkan. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, luar biasa, semangat banget. Nih kayaknya ada sesuatu yang mau kalian sampaikan nih. Hah? Bagaimana Kak? Kayaknya ini ada yang mau ditampilkan ini kayaknya. Iya betul, mau Udah ditampilkan siap-siap gitu. hadroh. Keren banget. Apa namanya tadi? Hadroh Kak. Hadroh itu apa? Coba kasih tahu Seperti sahabat dermawan, siapa tahu ada yang belum tahu nih. Gimana? Seperti halnya nasyid Kak. Oh, nasyid, tapi bedanya sama nasyid apa? Halo? Bedanya sama nasyid apa bedanya sama nasyid hadroh itu? Hah? Hadroh itu ya seperti rebana. Oh, ada alat musiknya ya. Ada alat musik yang dipukul. Tagonian kalau bahasa terkenalnya ya. Oke, kayaknya langsung aja kita persembahkan satu lagu. Ini judulnya apa?
Judulnya Mizan Amanah. Lagu Mizan Amanah. Ini dia Mizan Amanah dari Asrama Yogyakarta. Silakan. Mizan Amanah pewaris perjuangan ya, Kak. Iya, Mizan Amanah pewaris perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta akan menampilkan hadroh. Yayasan Mizan Amanah pewaris Mizan Amanah dalam pandangan umat Islam yang kami siap menghadapi tantangan. Walau rintangan yang datang semana, kami santri Mizan Amanah berkali-kali Al-Quran. Kami santri Mizan Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagus banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kalau boleh tahu teman-teman udah berapa lama nih latihannya? Sudah dari dulu. Wuih, keren. Sudah 2 tahun. 2 tahun? Keren banget. Tampil juga. Tampil. Alat musiknya namanya apa aja tuh? Tampil di Bogor pernah. Di Jambore pernah. Summer camp. Lo di sini. Summer camp. Luar banyak. biasa. Panggungnya udah banyak ya, Gia. Oke, adik-adik itu alat musiknya apa aja tuh yang dipakai? Ada pincring. Ada rebana. Ada apa? Angklung ya itu? Ada angklung. Yeay, keren banget. Wah, di belakang ada itu ya, kahon ya. Lalu ada itu yang belakang. Kahon. Rajun. Oh. Oke, adik-adik luar biasa. Pokoknya jangan patah semangat untuk tetap kreatif. Kalian keren banget. Kalian keren ya. banget. Dan jangan lupa karya-karyanya juga ditunggu ya. Iya, Kak. Mantap. Oke, sahabat dermawan, Gia, kita menuju ke video yang satu ini. Check it out. Kita nikmati lebaran kali ini, meskipun dengan suasana berbeda. Jalanilah dengan keikhlasan hati, percaya semua pasti ada hikmahnya. Percaya semua pasti ada hikmahnya. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aji, Adik Gia, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Hari apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Ya mau nanya nih Ustadz. Enggak.
Kalau santri pesantren Sumur Bandung sama santri rumah Alif belajarnya gimana selama corona ini? Kalau yang di rumah Alif untuk sementara pakai Zoom juga. Iya. Oh. Terus kalau santri yang di Cililin, yang di pesantren Sumur Bandung, sama pembelajarannya pakai daring, pembelajaran di rumah. Jadi guru-gurunya ngasih materi, kemudian disimak sama anak-anaknya nanti pas ujian atau tes, anak-anaknya via online juga sama. Oh, sama dong kayak aku. Iya. Luar biasa. Jadi meskipun kita di rumah aja tetap masih bisa mendapatkan ilmu, masih bisa belajar dan juga masih bisa kreatif ya. Pak Ustadz. Harus Kak Aji, harus Kak Aji, Luar harus tetap biasa. semangat. Oke Pak Ustadz, Ya. waktunya dipersilahkan untuk memberikan tausiahnya. Mangga, mangga. Hatur nuhun, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Mizan, adik-adikku, ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah ya, hari ini itu alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah umur yang panjang, badan yang sehat, dan bahkan dalam suatu hadis ada keterangannya seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah ya. Beliau ini sahabat Rasul, sangat-sangat cinta banget dengan Quran ya. Nah, suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah ini ternyata dia punya dua sahabat. Ya, sahabat yang pertama anggap saja panggilannya A karena di riwayatnya tidak disebutkan namanya siapa. Yang kedua si B misalnya gitu ya. Nah, sahabat A ini, nah ini kondisinya sangat luar biasa, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin. Bahkan oleh Allah itu beliau ini diwafatkan dalam keadaan syahid perang ya, dalam keadaan perang kemudian diwafatkan oleh Allah. Kemudian akhirnya meninggal. Sahabat yang kedua, nah ini biasa-biasa, sholatnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, kemudian sodakohnya juga biasa-biasa. Bahkan ketika meninggal, sahabat yang kedua ini ternyata oleh Allah diwafatkan dalam keadaan di tempat tidur. Biasa-biasa ya meninggalnya. Yang satu meninggalnya diwafatkan dalam keadaan syahid, yang satu lagi diwafatkan dalam keadaan di atas tempat tidur. Nah, cuman yang jadi perbedaan, yang sahabat pertama yang meninggal syahid ini diwafatkan sebelum Ramadan. Sebelum bulan Ramadan. Sahabat yang kedua ini yang wafatnya di atas tempat tidur diwafatkan oleh Allah setelah Ramadan. Nah, bedanya itu ya. Yang satu sebelum Ramadan, yang satu setelah Ramadan. Nah, suatu malam Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini ternyata bermimpi bertemu dengan dua sahabatnya ini. Ketika bermimpi ternyata Masya Allah nih, sahabat yang kedua yang meninggalnya di atas tempat tidur ternyata ya Allah punya derajat yang sangat-sangat tinggi dibandingkan derajat sahabat yang pertama. Padahal meninggalnya di atas tempat tidur. Kaget dia, kok bisa begitu ya? Sahabat kedua yang meninggalnya di atas tempat tidur, tapi Masya Allah dapat derajat disimpan oleh Allah, derajatnya paling lebih tinggi luar biasa. Sedangkan sahabat yang kedua diwafatkan oleh Allah, ternyata kondisinya biasa-biasa saja di bawah derajatnya. Ternyata karena bingung, akhirnya Tolhah bin Ubaidillah datang ke Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi cerita begini, sahabat saya yang kedua ternyata mendapatkan anugerah luar biasa, ditempatkan lebih tinggi dibandingkan sahabat yang pertama. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, hei Tolhah, apakah kamu tidak tahu bahwa sahabat kamu yang kedua yang diwafatkan ketika itu di tempat tidur dan setelah Ramadan, dia mendapatkan kelebihan karena yang ini melewati Ramadan.
Sedangkan sahabat yang pertama, dia tidak sempat ketemu Ramadan. Oh, Masya Allah. Ternyata dengan kedudukan Ramadan yang begitu luar biasa, oleh Allah seseorang diangkat derajatnya. Karena apa? Amalan di bulan Ramadan, wah Masya Allah ya, diberikan pahalanya luar biasa, rahmat Allahnya banyak, barokahnya banyak. Bahkan di ujung akhir Ramadan, itu ada hadis disebutkan bahwa itu adalah dijauhkan dari api neraka. Nah ya, ini artinya apa? Alhamdulillah ya adik-adik semuanya, sahabat-sahabat Mizan, kita semua diberikan usia dipanjangkan melewati bulan Ramadan. Artinya kita sudah menyimpan tabungan nih di bulan Ramadan ini. Perbanyak amalan-amalan kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa hebat ya bulan Ramadan ya? Nah itu ya, kan begitu ya. Kan kita selama ini misalnya ada si A nih hebat, pasti ada sesuatu yang membuat dia hebat. Si A nih pinter, pasti ada sesuatu yang membuat dia pinter. Nah sekarang Ramadan itu wah spesial, luar biasa. Segala macam rahmat Allah itu turun saat itu. Di antara 12 bulan ya, bulan Hijriah, itu hanya Ramadan yang diberikan kelebihan luar biasa oleh Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa Ramadan begitu luar biasa di mata Allah dan menjadikan rahmat buat umat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, ternyata Ramadan mulia karena Al-Quran. Nah, itu jawabannya ya. Al-Quran yang membuat Ramadan menjadi luar biasa. Sekarang kita urut sekarang ya. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena dia tersifati oleh sifat Al-Quran. Kemudian diturunkan Quran tersebut kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa Nabi Muhammad disebut Khatimun Nabiin? Penutup para nabi, nabi yang paling mulia. Karena kenapa? Karena Allah mensifati Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita nih umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan diturunkan oleh Al-Quran, akan mendapatkan Al-Quran, otomatis kita itu sebenarnya umat yang paling mulia, ya. Karena kenapa? Karena Quran menyifati kita. So, sekarang kita lihat ya, bagaimana dahsyatnya Quran. Adik-adik mau sukses nggak? Kalau mau sukses, nah Ustadz kasih kunci nih, surat Fatir ayat 29. Mau sukses di sekolah, mau sukses jadi pengusaha, mau sukses jadi pejabat, mau sukses apa saja, pokoknya sukses dunia dan akhirat. Bukan sukses hanya dunia saja, tapi tambah sukses, tambah taat kepada Allah. Di surat Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini rumusannya, sama Ustaz dikasih ya. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية يرجون تجارة لن tabur. Tuh kata Allah, ujung ayatnya Allah sebutkan begini, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, disebutkan begitu ya. Mereka itulah orang-orang yang berharap perniagaannya, usahanya, kerjaannya, pendidikannya, semuanya tidak akan pernah rugi. Wah, kalau kita usaha, jualan, kadang-kadang ada rugi ya, ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung. Ini mah kata Allah, kalau pengen usaha yang tidak pernah rugi, ya rujuna tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi sama sekali. Nah, begitu kata Allah, ada 3 yang harus dilakukan oleh seseorang. Ya, yang pertama, baca Al-Quran. Tuh disebutkan. Kalau pengen sukses, baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran kunci daripada kehidupan. Semua ilmu, semua kehidupan, semua masalah, semua ada di Al-Quran. Dan solusinya. Makanya di dalam Al-Quran, di ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah hudan,
Di dalamnya sama sekali tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Hudan itu petunjuk atau solusi atau pemecah masalah. Pokoknya segala masalah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adik-adik punya masalah di sekolah, baca Al-Quran. Punya masalah di kerjaan, baca Al-Quran. So, pokoknya baca. Insya Allah ya. Insya Allah Allah akan berikan solusi dan simpul-simpul pemecah masalahnya. Bahkan yang luar biasa kadang-kadang begini, karena sering nih Ustadz ngalamin ketika punya masalah ya susah banget gimana cara mecahin masalahnya. Akhirnya ya udah Ustadz baca Al-Quran, diam aja sambil merenung sambil berdoa dalam hati, ya Allah tolong dong ya Allah, tolong dong ya Allah. Tahu-tahu beberapa hari kemudian selesai. Nah, kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bisa selesai ya? Padahal kan masalahnya ya Allah rumit banget. Ya Allah susah banget. Tidak mungkin bisa dipecahkan oleh kita. Kadang-kadang kita selalu berharap bagaimana solusinya supaya bisa selesai. Padahal Allah sudah kasih jalan. Kalau kamu pusing, kamu punya masalah, baca Al-Quran. Itu yang pertama kalau pengen sukses. Yang kedua, kalau yang pengen sukses, wa aqamus shalah, lakukan sholat berjamaah untuk laki-laki. Nah, itu ya. Laki-laki harus semangat sholat jamaahnya. Walaupun saat ini dalam masa corona ya, insya Allah. Tapi oleh Allah ketika niat kita sudah berniat untuk sholat berjamaah, nah, insya Allah nanti akan dihitung tetap ya. Yang pasti kita harus punya semangat sholat berjamaah ya. Karena kenapa? Dengan berjamaah nanti akan muncul silaturahmi, akan muncul kebahagiaan. Satu langkah perjalanan, langkah kaki ya. Adik-adik berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oleh Allah dihapus dosa-dosa, kemudian diangkat derajatnya 1 derajat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, 1 derajat itu seperti apa sih? Nah, Imam Al-Bukhari, beliau menjelaskan begini, penjelasan 1 derajat di dalam hadis atau keterangan-keterangan yang diungkapkan oleh Rasulullah, itu perbandingannya antara langit dengan bumi. Wah, ya seperti itu jauhnya. Jadi baru 1 langkah diangkat 1 derajat, 2 langkah diangkat jadi 2 derajat. Terus berapa jauh sampai berapa jauh kita menuju ke masjid, itulah jumlah derajat kita dan dosa-dosa kita diampuni. Tuh, yang pertama tadi adalah apa tadi? Baca Al-Quran. Yang kedua, sholat berjamaah untuk laki-laki ya. Kalau perempuan ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Sholat tepat waktu. Nah, itu ya, sholat tepat waktu. Jangan lupa itu ya, harus, karena itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang pengen sukses, dia akan berinfak. Nah, menafkahkan hartanya, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, silahkan. Oleh Allah dipersilahkan. Sembunyi-sembunyi lebih baik, ya, karena tujuan untuk menghindari riya, atau terang-terangan untuk memancing orang lain menjadi ikut infak kepada kita seperti saat ini ya. Yuk, nggak apa-apa, di-share saja orang-orang yang berinfaknya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain ketika melihat tayangan di Mizan Amanah ini akan terpancing semangat melihat adik-adik yang begitu luar biasa, menjadi penghafal Al-Quran, kemudian segala macamnya lah kebaikan yang dimunculkan. Karena apa? Dan kebaikan ini, Masya Allah ya, akan berlanjut. Apalagi sedekahnya sedekah jariah ya, sedekah jariah. Misal mewakafkan Al-Quran, atau membangun masjid, atau membantu panti anak-anak yatim piatu. Itu luar biasa pahalanya. Dan akan terus ya, ketika selesai kita menginfakkan 50.000 aja misalnya. Kita infakkan 50.000 misalnya untuk membeli Al-Quran. Satu Al-Quran itu dibaca, dihafal oleh seorang anak. Dihafal, terus itu berulang-ulang kan. Ingat ya rumusannya. Setiap huruf yang dibaca oleh seseorang, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin bi asyri hasanatin. Satu hurufnya dihitung dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Baru alif lam mim oleh Allah dihitung 30, 10, 10, 10. Wah, tidak ada buku yang lebih hebat dibandingkan Al-Quran. Satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Apalagi kalau belum lancar gimana Ustadz? Misalnya saya masih belajar. Oh, nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang
membaca Al-Quran, kemudian dia terbata-bata, sulit untuk mengucapkannya, kata Rasul, falahu ajron, maka orang tersebut dapat 2 kali lipat. Baru alif lam mim bukan dihitung 10 10 10 tapi 20 20 20. Jadi 60 kebaikan baru alif lam mim tuh. Coba adik-adik coba hitung surat Al-Fatihah ada berapa hurufnya? Kaliin tuh. Pahalanya seperti itu. Teh Dea, kakak adik Dea sama sampai berhitung ya. Al-Fatihah itu belum lagi Anas, belum Al-Falaq. Sekarang kita bandingkan seseorang yang berinfak Quran itu dibaca setiap saat, 1 hari 1 juz, berapa jumlah hurufnya? Masya Allah. Tambah sering dia membaca, akan tambah mengalir pahala bagi orang yang memberikan Al-Quran tersebut. Itu baru Al-Quran loh, belum yang lain ya. Apalagi misalnya orang tersebut sudah lancar, diajarin kepada adik-adiknya. Masya Allah, tambah banyak lagi ya. Itu ya adik-adik ya, kalau pengen sukses ada 3 nih. Yang pertama, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan kalah nih Al-Quran sama handphone ya. Kadang-kadang kita lebih senang melihat handphone dibanding Al-Quran. Yang kedua, salat berjamaah, ya, salat tepat waktu dan berjamaah. Dan yang ketiga adalah berinfak. Itu ya Kak Aji ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat memotivasi adik-adik kita semua dan para sahabat Mizan Amanah. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas siraman tausiahnya luar biasa. Oke, mungkin bisa langsung ditutup oleh doa bersama. Mangga kita tutup doa bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kedua dosa orang tua kami ya Allah, ampuni ayah kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah, ampuni keduanya ya Allah. Kami tidak bisa mungkin seperti ini ya Allah, kecuali Engkau titipkan nikmat tersebut melalui kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka ya Allah, angkat mereka derajatnya ya Allah, jadikan mereka penduduk surga ya Allah, bersama Rasul-Mu, bersama para sahabat, bersama para ulama yang soleh-soleh di Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah, selalu cinta dengan Al-Quran, cinta kepada hadis Nabi-Mu ya Allah, cinta kepada salat berjamaah-Mu ya Allah, senantiasa berikhtiar untuk bersedekah, berinfak kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya ya Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Angkat ya Allah musibah yang saat ini menimpa negara kami ya Allah. Jangan Kau jadikan musibah ini menjadi hukuman untuk kami ya Allah. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketakwaan ya Allah. Ya Allah, terima seluruh amalan-amalan kami ketika di bulan Ramadan kemarin ya Allah. Terima puasa kami ya Allah, terima salat kami ya Allah, terima infak sedekah kami ya Allah, terima bacaan Quran kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Iya, itu tadi, terima kasih doa penutup dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu menjadi bagian dari kaum yang mudah berbagi. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. sahabat Terima kasih Kak dermawan. Dea. Ya, terima kasih semuanya. Sahabat dermawan, Gia dan Gia. Akhirnya kita sampai pada ujung acara dan Ujung banget ini tuh. iya, dan ini adalah episode terakhir. Jadi kami semuanya, Aji, Gia dan Gia mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih semua. kepada sahabat dermawan yang telah berdonasi. Yang belum berdonasi masih dibuka, silakan berdonasi. Juga terima kasih kepada seluruh pengisi acara, juga kepada Mizan Amanah, kepada semua kru yang bertugas. Ada sahabat dari idekita-kita.id dan Harila Production. iya, dan donasi yang sudah terkumpul kita bacakan. Ini nanti akan diakumulasikan ke kegiatan acara yang sudah berlangsung dari tanggal 25 April
kemarin ya. Sekarang yang sudah terkumpul adalah 1.946.539.000 1 miliar? salah. 1 miliar kurang nol. 1 miliar 946.539 1 miliar 946.539.000 rupiah. Belepotannya. Saking banyaknya, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Yang belum berdonasi tergerak untuk berdonasi, dan terima kasih untuk semuanya. Sehat terus, sukses terus, dan tetap berdonasi, tetap bahagia. Jangan lupa selalu bahagia. Semoga kita juga bisa main ke asrama ya. Yeay, luar biasa. Oke. Akhirnya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah semuanya. Sampai ketemu. Bisa Namana. Dadah Wak Ari. Sama dengan idekita-kita.id dan Harile Production mempersembahkan kado cinta untuk mereka. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya.